Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mohon maaf beberapa pekan tidak bisa menyapa panjenengan sedaya karena ada persoalan kesehatan dan juga cuaca yang kurang mendukung. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa menyapa lagi panjenengan sedaya. Mudah-mudahan ini nanti bisa secara istiqomah kita lakukan dan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan ayat-ayat Al-Quran yang diakhiri dengan innallaha yuhibbu, Allah mencintai, begitu. Kemudian setelah itu ada karakter yang dicintai Allah itu yang jumlahnya ada 8 karakter itu muhsinin, muttaqin dan sebagainya. Kemudian karena untuk ayat yang diakhiri dengan innallaha yuhibbu ini sudah selesai, sudah habis kita sampaikan. Untuk pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang ayat yang diakhiri dengan innallaha la yuhibbu, Allah tidak mencintai. Kemudian setelah itu disebutkan karakter dari yang tidak dicintai oleh Allah. Ada 13 karakter. Jadi kalau yang dicintai Allah itu ada 8 karakter disebutkan di dalam Al-Quran. Sementara yang tidak dicintai oleh Allah ini ada 13. 13 itu nanti insya Allah secara berkesinambungan akan kita sampaikan dengan menyampaikan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Untuk pertemuan yang pertama ini kita akan membicarakan tentang karakter yang tidak dicintai oleh Allah, yang ini termasuk yang banyak disebutkan dalam Al-Quran, yakni sebanyak 3 ayat yang oleh Allah diakhiri dengan innallaha la yuhibbu. Yang pertama ini ada di dalam surat Al-Imran ayat 57. Kemudian yang kedua Al-Imran ayat 140. Yang ketiga ini surat Asy-Syura ayat 40. Mari kita jelajahi kandungan isi ayat-ayat tersebut untuk memberikan pedoman kepada kita. Harapannya tentu kita tidak termasuk kelompok orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah, sehingga kita bisa menghindari hal-hal yang bisa kita fahami dari ayat-ayat itu, dari perbuatan kita, sehingga kita terhindar dari segala sesuatu yang disebut oleh Allah yang menyebabkan kita termasuk orang yang zalim dan orang yang tidak dicintai oleh Allah. Yang pertama ini Allah sampaikan di dalam surat Ali Imran ayat 57. Bunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus sholihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbuz zalimin. Adapun orang-orang yang beriman
dan beramal soleh, fayuwaffihim ujurahum, maka Allah lah nantinya akan menyempurnakan atau membalas secara sempurna, memberikan secara sempurna ujurahum, pahala mereka itu. Wallahu la yuhibbudz zalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Jadi di sini Allah menyampaikan melalui ayat ini bahwa amal perbuatan manusia itu, terutama amal yang ngamilus sholihah, ini nanti Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan membalas secara sempurna. Jadi bukan sekedar membalas begitu, tetapi Allah sampaikan membalasnya itu secara sempurna, memberikan balasan secara sempurna. Artinya sekecil apapun itu tidak pernah Allah akan menyia-nyiakan amal kebaikan kita ini, tetapi dasarnya adalah keimanan kita ini. Kemudian oleh Allah dipungkasi ayat itu dengan Allahu la yuhibbudz zalimin, bahwa Allah tidak menyukai bentuk-bentuk kezaliman. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Orang yang berbuat zalim di sini itu ya orang-orang yang kalau kita lihat dari runtutan ayat ini ya, mereka-mereka yang tidak berbuat adil seperti keadilan yang diberikan oleh Allah. Karena Allah sudah menyampaikan bahwa Allah akan membalas secara sempurna. Maka ketika kita berbuat seperti Allah, artinya memberikan sesuatu secara sempurna kepada mereka yang berhak, itu artinya kita sudah mewakili Allah di dalam menjalankan karakter itu. Tetapi ketika kita ini tidak memberikan sesuatu kepada orang lain yang merupakan haknya, maka kita termasuk orang-orang yang zalim. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di ayat yang ke-140 Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iyamsaskum qarqun faqad massal qauma qarhum mithlu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lamullahu alladzina amanu minkum wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin. Iyamsaskum qarhun, tatkala kamu itu terluka, faqad masal qauma qarhum mithluh, maka sungguh mereka atau kaum kafir itu juga pernah mendapat luka seperti luka yang kamu alami itu. Ini ayat berbicara tentang peristiwa perang Uhud ya, ketika umat Islam itu mengalami kekalahan, kemudian Allah sampaikan faqad massal qauma qarhum misluh, orang lain juga pernah mengalami luka seperti yang kamu alami itu. Artinya pada saat perang Badar, tatkala orang-orang kafir ini dikalahkan oleh umat Islam. Kemudian Allah memberikan arahan, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, sesungguhnya kejayaan, kemenangan itu oleh Allah akan dipergilirkan di antara manusia. Jadi memang kadang-kadang ada kelompok ini yang
bahasa kita itu berasal dari atas. Kalau roda berputar itu bagian atas, kemudian ada yang kelompok yang bagian bawah. Dan ini sejarah itu memang seperti ini. Jadi kalau suatu saat umat Islam ini mengalami kejayaan, kemudian pada saat yang lain kemudian mengalami kemunduran, ini sesungguhnya dari sisi sunnatullah itu hal yang biasa. Tetapi tentu kewajiban kita sebagai umat Islam ini seperti digambarkan di ayat yang lain. Allah akan sampaikan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah kondisi sebuah kaum, sebuah masyarakat, baik itu pribadi maupun kelompok, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga kaum itu mau merubah diri mereka sendiri. Jadi perubahan ini sesungguhnya walaupun ada bagian yang sunnatullah, tetapi Allah juga memberikan kewenangan kepada kaum, kepada kita ini untuk melakukan perubahan itu. Kemudian ayat ini dilanjutkan, semuanya itu waliya'lamallahu alladzina amanu minkum. Semuanya ini dalam rangka Allah ingin mengetahui di antara orang-orang yang beriman itu siapa yang sesungguhnya mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang imannya ini kuat sekali. Itu oleh Allah dilihat salah satunya adalah dengan perputaran kemenangan dan kekalahan itu. Dan juga Allah menginginkan adanya syuhada, adanya orang-orang yang meninggal ketika melakukan perjuangan. Kemudian ayat itu diakhiri dengan innallaha la yuhibbudz zalimin. Allah tidak menyukai kepada orang yang zalim. Nah, kalau kita lihat dari keutuhan ayat ini, ketika Allah sampaikan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, bahwa manusia ini dipergilirkan antara kemenangan dan kekalahannya ini, maka kita juga harus hati-hati ketika dalam posisi menang, ketika dalam posisi yang kita ini oleh Allah diberi kemenangan, jangan pernah kita ini berbuat zalim. Karena kecenderungan orang yang berada di, kalau roda itu berada di atas, itu biasanya punya kecenderungan untuk mendolimi kelompok lain begitu. Ini kecenderungan manusia. Makanya Allah mengingatkan supaya siapapun yang diberi kemenangan itu ya jangan sampai berbuat zalim. Makanya ayat ini kemudian ditutup dengan sebuah kalimat bahwa Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Kalau kita lihat dari sejarah ya, dan saya bahwa kekalahan dan kemerosotan yang kemudian kehancuran sebuah kelompok, sebuah bangsa itu diawali dari kezaliman para pemimpinnya itu. Jadi ketika mereka itu sudah berbuat zalim, kemudian mereka itu sudah melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, maka kehancuran sebuah kaum yang oleh Allah diberi kemenangan itu biasanya akan segera terjadi. Maka ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yaitu dalam surat Asy-Syura ya, ayat 40. Allah sampaikan di sana wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha faman 'afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah innallaha la yuhibbudz zalimin. Dan sesungguhnya balasan kejelekan itu adalah kejelekan yang setimpal, yang mithluha, yang setimpal. Faman ngafa wa aslaha, barang siapa yang mau untuk memaafkan dan juga berbuat baik, fajruhu 'ala Allah, maka nanti pahalanya itu merupakan tanggung jawab Allah. Jadi pahalanya itu 'ala Allah, merupakan tanggung jawab Allah. Kemudian diakhiri dengan sebuah kalimat, sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang yang berbuat zalim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah.
setiap orang yang berpikir untuk membalas kejelekan orang lain, maka rasanya sulit kita ini untuk bisa membalas berbuat jelek kepada orang yang kita anggap berbuat jelek kepada kita, yang balasan kita itu seimbang, yang semisal itu kayaknya memang sulit. Jadi biasanya orang yang membalas perbuatan orang lain itu ya lebih berat, lebih parah dari perbuatan orang lain kepada kita. Nah, ini yang harus kita waspadai. Jadi ketika kita ini ibarat di roda itu berada di atas, maka tatkala kita itu dulu merasa berada di bawah, kemudian kita ini merasa, ya, dalam tanda kutip merasa dizalimi oleh orang lain, maka sesungguhnya kita ini dibolehkan untuk membalas kezaliman itu, tapi tentu tidak boleh melebihi kezaliman dari orang yang kita anggap berbuat zalim pada kita. Tetapi memang yang terbaik itu adalah faman nafa, siapa yang mau untuk memaafkan, wa aslaha, dan kemudian bukan sekedar memaafkan tapi mampu untuk berbuat baik, fajruhu 'ala Allah, maka nanti pahalanya itu merupakan tanggung jawab Allah. Tetapi sekali lagi memang kebiasaan, kalau kita lihat di dalam peradaban kemanusiaan ini, balasan kejelekan itu biasanya ya lebih jelek dari kejelekan orang lain. Nah, ketika kita ini membalas kejelekan orang lain lebih jelek dari perlakuan orang lain itu kepada kita, sesungguhnya kita ini sudah berbuat zalim. Apalagi kalau kezaliman orang lain kepada kita itu hanya di dalam pikiran kita, artinya kita merasa dizalimi walaupun sebetulnya tidak dizalimi begitu. Tetapi kalau itu kemudian menjadi alasan bagi kita ini untuk berbuat zalim kepada orang tertentu, kepada kelompok tertentu, maka ini akan menjadikan kita ini sesungguhnya terperosok ke dalam sikap zalim itu, yakni sikap yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi monggo ini kita renungkan bersama, karena bagaimanapun juga ada pengadilan yang maha adil, ada balasan yang sangat sempurna di akhirat nanti. Bukan saja hal-hal yang terlihat, bahkan yang tidak terlihat pun itu akan dibalas oleh Allah. Karena itu kita harus berhati-hati, kita harus waspada, jangan sampai kita ini berbuat zalim kepada siapapun, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kepada siapapun yang berbuat zalim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan tambahan irsyadnya, Allah memberikan tambahan hidayah dan taufik kepada kita, sehingga hal-hal yang tidak disukai oleh Allah ini bisa kita hindari di dalam kehidupan kita semuanya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.